Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Selain daripada menghibur, saya akan mengajak kalian untuk berpikir jalan. Pikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Mari kita berpikir jalan, bertadabur alam di alam ini, yang alam ini adalah memberikan sebuah pitutur bahasa lembutnya kepada kita. Mari kita betul-betul bisa membacanya dengan kerendahan hati. Sebelum kita membaca, yuk izinkan kita untuk luwes dulu, lentur dulu, dan libatkan seluruh indera kita dengan membaca dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita dan banyak orang. Yuk. Oke sahabat semuanya, kita lihat dulu sebuah panorama alam yang luar biasa, yang indah ini. Mari kita terapkan dalam rasa kita, karena sejatinya semua yang diciptakan Tuhan melalui segala apa ini, ada pegunungan, ada sungai, ada sawah, ada lautan, dan semuanya itu mengandung sebuah makna teka-teki buat kita, makna perumpamaan yang tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada kita. Untuk apa? Untuk bisa mengalami kebahagiaan. Akan tetapi selama ini kita dungu, tidak mau merasakan, mendengarkan, bahkan sama sekali tidak mau mendengarkan. Ya, mari kita mencoba untuk menafsirkan segala apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui penciptaannya ini. Tetapi syaratnya harus tenang dulu, lenturkan dulu batinnya, rileks, dan libatkan seluruh indera yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada diri kita. Baik dari indera penglihatan, pendengaran, perasaan, dan seluruh indera kita libatkan supaya betul-betul bisa menyatu, manunggal, dan bisa membaca Iqra. Nah, diawali kita bisa melihat dari pegunungan sana. Pegunungan yang kokoh, yang tinggi. Kita ini sebagai pengamat ya, pengamat itu apa? Kesadaran. Kesadaran kita yang sejati. Gunung itu sebuah penggambaran tegar, kokoh, tinggi. Ya, itu mengajak kita untuk selalu tabah tegar, menghadapi segala sesuatu itu harus bisa tegar, tabah, perkasa ya. Jadi jangan baperan. Nah itu maksudnya gitu. Tapi jangan sombong. Ketika kita sedikit salah dalam menerapkannya, kita menjadi sombong. Nah, kita sejatinya adalah gunung. Kita bisa menjadi gunung dan kita bisa menjadi sungai. Tuh ada sungai, sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai yang mengalir adalah sebuah makna yang luar biasa. Makna apa kira-kiranya? Sebagaimana Tuhan pun memberikan rezeki terus mengalir tanpa henti. Tanpa henti kepada kita. Tetapi selama ini mungkin kita sendirilah yang memblokirnya, yang menutupnya, sehingga aliran rezeki tidak datang melalui kita. Nah itu, bagaimana supaya kita betul-betul bisa dialiri? Karena sejatinya kita dari lahir sudah diberikan kecukupan, sudah dialiri, diberi kecukupan yang berlimpah luar biasa. Tetapi kita memblokir, menghentikannya dengan apa? Dengan prasangka. Prasangka apa? Prasangka sulit, prasangka susah, cari kerja susah, cari kerja harus dengan kerja keras yang luar biasa. Nah, padahal Tuhan sudah memberikan keringanan, kemudahan. Tapi prasangka kita yang selama ini mempersulit diri, akhirnya betul-betul sulit. Yuk, caranya bagaimana? Kita harus bisa melepaskan semua kekhawatiran, ketakutan, was-was, panik, kegelisahan, dan sejenisnya itu. Kita betul-betul melepaskan itu. Dan kalau sudah melepaskan itu, sama halnya mengizinkan rezeki yang alami datang. Karena kealamiannya sudah ada, sudah berlimpah. Namun kita sendiri yang menciptakan portalnya. Nah, portal dengan ketakutan tadi, kita berdamai dulu dengan rasa itu.
lalu lepaskan. Lepaskan, biarkan ke semesta seperti awan-awan itu tuh. Seperti awan. Biarkan melarut ke semesta, meskipun banyak awan itu tuh, itu sebuah penggambaran kotoran batin kita. Berupa tadi, ada berupa kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, ada luka batin dan sebagainya mewujud menjadi awan. Dan izinkan lama-lama kan larut ke semesta sehingga menjadi bening lagi, larut. Nah, kalau sudah bening, rezeki pasti mengalir melalui kita. Karena sifatnya rezeki itu akan datang kepada jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bening, ya, bening. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Di mana ke sebelah sana ada ombak di lautan tuh, ombak, ombak atau alun. Ombak sebagaimana Tuhan sedang berbicara. Ada gejolak batin, gejolak jiwa, ataupun nafsu kita yang selalu bergejolak mewujud ombak, alunan itu. Apakah kita mau terjebak kepada ombaknya ataukah terjebak kepada kesadaran kita? Kita bukanlah ombak, tetapi kita hanya pengamatnya, kesadarannya. Jadi kalau kita terjebak pada ombaknya, kita akan selalu menjadi orang-orang yang selalu menjadi sumbu pendek. Bergejolak terus, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Yuk, kita lebih lentur lagi, lebih fleksibel, lebih luwes lagi. Luwes bahwa kita berdamai dengan ombak. Karena ombak akan selalu ada, tetapi kita berdamai, ya. Berdamai dengan rasa itu. Kendalikan dengan rasa, maksudnya rasa, biarkan saja. Kita kalau jangan sampai terjebak pada ombaknya. Kalau kita menjadi ombak, selamanya akan terombang-ambing. Maksudnya gini, kalau kita terjebak kepada hawa nafsu kita, ya, kita hidupnya terombang-ambing. Dan kalau kita terjebak pada pikiran, hidup kita akan penuh dengan drama. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit baperan, penuh dengan drama, ya. Selanjutnya kita melihat awan yang luas ini, angkasa yang luas ini. Angkasa yang luas ini sebuah makna yang bagaimana kita sejatinya pun diberikan luas. Luas segala pikirannya, harus memberikan lapang dada, legowo, kasih ruang kosong. Kasih ruang kosong dalam diri kita, ya. Jadi kalau kita kelebihan muatan, akhirnya penuh pikirannya, penuh rasa dalam diri kita, susah, tidak akan pernah diisi oleh Tuhan dengan sebuah keberlimpahan, sebuah sesuatu yang baru, keajaiban yang baru. Ketika kita masih nyaman dalam pola lama, pikiran lama yang selalu gembrungsung, maka lepaskan supaya menjadi ruang kosong. Nih, karena semesta ini sebagian besar adalah ruang kosong, maka kita pun mau nggak mau harus memberikan keputusan. Memberi keputusan, kita kasih ruang kosong dalam diri kita, ya. Jangan dibiarkan penuh di sini. Artinya luas sekali. Kalau kita hanya mengartikan sempit, ya susah. Arti yang luas itu apa? Pola lama yang kita anggap selama ini benar, paling benar, kita kaji lagi, kita lepaskan yang menurut kita tidak nyaman, lepaskan, biarkan, izinkan Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Pengalaman yang baru, ilmu yang baru, dan sesuatu yang baru, ya, supaya betul-betul diisi. Tapi kalau kita nyaman, sudah penuh, ya udah mentok di situ nasib kita. Algoritma kita muter-muter di situ. Oke? Dan selanjutnya, kita bisa lihat dari sisi yang lain, ada apa tuh? Langit. Langit di lautan sana. Gini. Ketika langitnya penuh dengan awan, maka lautan pun tidak ikut hijau, ikut redup karena pantulannya, ya. Sebagai penggambaran saja, kita sebagai di dasarnya lautan itu. Ketika kita masih nyaman dalam pikiran yang gembrungsung, maka kita pun tercermin akan ikut gembrungsung. Tercermin warnanya redup, makanya bersihkan dulu. Beningkan hatinya supaya kita memberikan pantulan yang indah, pantulan yang bening juga, dan kita bisa mengalami yang bening-bening, mengalami kebahagiaan hidup yang sejati. Itulah kita bisa betul-betul leluasa, bisa menguasai surga, mengalami surga yang nyata, ya. Jadi semuanya ini adalah sebuah bahasa alam dan masih banyak sekali yang perlu kita petik,
kita kaji dari semua apa. Ini hanya segelintir saja. Sebagaimana ada bunga-bunga, tuh bunga-bunga di sana. Bunga-bunga yang mekar, yang bening, yang hijau, yang merah. Itu sebuah makna juga mengajak kita untuk selalu bersyukur, berlalu mengizinkan bahagia. Jadi akhirnya apa? Berbunga, memberikan aroma harum kepada sesama. Terutama apa? Harum diri sendiri dulu. Harum diri sendiri dulu, lalu bisa mengharumkan sesama. Akhirnya, betul, kita tidak pernah punya musuh. Ya, jangan izinkan kita membenci siapapun. Benci itu hanya konsep pikiran. Maka yuk, izinkan untuk bahagia totalitas. Bersyukur dulu, diawali bersyukur dulu. Diawali bahagia dulu. Penuh rasa syukur, insya Allah betul-betul surgalah, dunialah yang akan mengejar kita. Surgalah kebahagiaan yang akan mengikuti kita. Bukan kita yang ngejar-ngejar. Ya, jadi sangat mudah, sangat simpel ketika kita mau hidup keberlimpahan, kaya raya, sejatinya sudah ada dalam diri kita sendiri. Tidak perlu mencari ke sana-sana, harus banting tulang, harus apalagi itu repot-repot. Tetapi sejatinya ada. Semua alam semesta sudah memberikan jawabannya. Jawaban atas permasalahanmu, atas permasalahan banyak orang. Tetapi selama ini kita yang dungu, menutup diri. Karena apa? Tadi terjebak pada ombaknya, terjebak pada egonya, terjebak pada pikiran kita yang penuh drama. Oke, apakah sampai detik ini bisa dipahami? Oke, kalau kita sudah dipahami, kita bisa melihat di sisi yang lain. Sedikit lagi ya. Baik, kita ke pegunungan sana lagi. Kembali kepada pegunungan. Pegunungan itu bukan hanya tanah, akan tetapi batu. Di dalamnya ada batuan yang keras, ya. Batuan yang keras, ada juga yang tanah yang subur. Alam semesta sedang mengajak kita untuk jangan keras kepala, untuk lebih fleksibel, lebih luas, lebih lentur, supaya kita betul-betul bisa menerima jawabannya. Dan ketika kita betul-betul bisa merasakan suburnya tanah ini di pegunungan sana, itu penggambaran tanah kita adalah tanah subur, pikiran kita pikiran yang subur, ya. Ditanami apa saja akan tumbuh. Tetapi kita terjebak pada kegersangan pikiran kita sendiri. Yang gersang sehingga ditumbuh apa saja tidak tumbuh. Contohnya apa? Kita menginginkan sesuatu. Itu sama halnya kita menanam benih, ya, menanam benih. Tapi kalau kita benih tanamnya di tanah yang gersang, tidak tumbuh. Nah, bagaimana supaya subur? Kita gali lagi tanahnya supaya menjadi tanah yang gembur, yang subur. Dan kita pandai menyiraminya, menyirami dengan anggapan, prasangka yang baik-baik. Insya Allah betul-betul akan tumbuh, basah, seger, dan berlimpah. Nah, itulah makna sejatinya alam semesta ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, menambah kajian, dan semakin mendalam kita untuk bisa menyatu dengan alam, manunggal dengan alam, kembali kepada kesadaran, kembali ke alami hanya kepada Sang Pencipta. Dan kita betul-betul bisa mengalami surga yang sejati. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian yang menonton film ini akan selalu diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dunia akhirat, dan terkabul semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Cibar-cibur.